Pernah nggak sih kamu lihat anak kecil yang sopan banget, berani, tapi tetap punya empati? Terus dalam hati kamu mikir, duh, enak banget ya punya anak kayak gitu. Tapi di sisi lain, kamu pasti juga pernah lihat anak yang sedikit marah, nggak bisa diatur, atau bahkan suka meremehkan orang lain. Padahal mereka masih kecil. Pertanyaannya, karakter kayak gitu datangnya dari mana sih? Apakah bawaan lahir, dari lingkungan, atau dari pola asuh? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas kenapa membentuk karakter dari dini itu penting banget dan gimana kita sebagai orang dewasa, entah itu orang tua, kakak guru, atau bahkan om dan tante punya peran yang sangat besar dalam proses ini. Banyak banget orang yang fokusnya cuma ke anak harus pintar, anak harus ranking 1, atau anak harus jago ini itu. Padahal, sebelum semua itu tercapai, ada satu hal yang jauh lebih fundamental, yaitu karakter. Karakter itu ibarat pondasi sebuah rumah. Kalau pondasinya kuat, rumah itu bisa tahan hujan, tahan angin, bahkan tahan badai. Tapi kalau pondasinya rapuh, mau catnya sebagus apa, furniturnya semahal apa, rumah itu tetap aja gampang roboh. Begitu juga dengan anak. Anak yang karakternya kuat, meskipun nilainya nggak selalu sempurna, dia akan bisa bertahan dan terus berkembang dalam hidup. Sebaliknya, anak yang karakternya lemah, sekalipun dia pintar secara akademis, dia bisa gampang goyah, gampang menyerah, gampang ikut-ikutan teman, dan gampang tergoda sama hal-hal yang buruk. Jadi, ingat ya, karakter itu bukan bonus. Karakter adalah pondasi hidup. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih harus dari dini? Kenapa nggak nanti aja pas udah gede, baru diajarin mana yang baik dan buruk? Nah, ini masalahnya. Anak kecil itu ibarat tanah liat yang masih sangat lembut dan mudah dibentuk. Di usia dini mereka itu super cepat meniru, cepat menyerap informasi, dan cepat membentuk kebiasaan. Apapun yang mereka lihat, dengar, dan rasakan di usia ini akan menjadi semacam program awal di kepala dan hati mereka. Contoh sederhananya gini, kalau dari kecil seorang anak terbiasa melihat orang tuanya minta maaf kalau berbuat salah, dia akan belajar bahwa minta maaf itu adalah hal yang wajar, bukan tanda kelemahan. Kalau dari kecil dia terbiasa berbagi mainannya, nanti dia akan tumbuh jadi orang yang lebih peka dan peduli sama orang lain. Sebaliknya, kalau dari kecil yang dia lihat setiap hari adalah teriakan, bentakan, atau sikap meremehkan orang lain, hal-hal negatif itu juga bisa terekam sebagai sesuatu yang normal di dalam pikirannya. Jadi, semakin dini karakter baik itu dibangun, semakin kuat pula karakter itu akan terikat di dalam diri si anak sampai dia dewasa nanti. Oke, sekarang karakter apa aja sih yang penting banget untuk dibentuk sejak dini? Sebenarnya banyak, tapi kita bahas beberapa yang paling inti. Pertama, kejujuran. Ajarkan anak bahwa jujur itu adalah nilai utama, bukan cuma supaya nggak dimarahi. Latih mereka untuk berani bilang, iya, aku yang pecahin gelasnya. Atau berani mengakui, aku belum kerjain PR. Kejujuran kecil ini adalah fondasi untuk integritas yang lebih besar di masa depan. Kedua, tanggung jawab ini bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya, membereskan mainan sendiri setelah selesai bermain atau menyelesaikan tugas sekolah yang sudah dimulai. Tanggung jawab kecil seperti ini melatih mereka untuk siap memikul tanggung jawab yang lebih besar saat mereka dewasa nanti. Ketiga, empati dan rasa hormat. Mengajarkan anak untuk menghargai orang lain, tidak meremehkan teman, dan terbiasa mengucapkan
Kata-kata ajaib seperti terima kasih, tolong, dan maaf, ini yang akan membuat mereka tumbuh bukan cuma jadi orang pintar, tapi juga jadi manusia yang punya hati. Dan yang keempat, ketekunan atau tidak mudah menyerah. Misalnya, saat anak lagi kesulitan menyusun puzzle, jangan sebagai orang dewasa kita langsung ambil alih dan menyelesaikannya. Coba dampingi mereka, kasih semangat, dan biarkan mereka belajar bahwa rasa frustrasi itu normal. Dan yang terpenting adalah usahanya. Penting untuk diingat, semua nilai ini tidak akan muncul tiba-tiba. Karakter itu harus diajarkan, diulang-ulang, dan yang paling penting, dicontohkan. Nah, ini bagian yang kadang sedikit menyakitkan untuk kita sebagai orang dewasa. Anak-anak itu lebih banyak meniru apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita omongkan. Kita bisa aja bilang ke anak, jangan marah-marah, ya. Tapi kalau kita sendiri gampang meledak karena masalah sepele, dia akan meniru cara kita berekspresi. Kita bisa bilang, jangan bohong, ya. Tapi kalau di depan anak kita pernah bilang ke penelepon, bilang aja, papa nggak ada di rumah ya. Maka anak akan belajar bahwa berbohong itu boleh-boleh saja kalau ada alasannya. Jadi, membentuk karakter anak dari dini itu bukan cuma soal apa yang kita ajarkan kepada mereka, tapi juga tentang siapa diri kita di depan mereka. Kalimat sederhananya, anak adalah cermin, dan kita, orang dewasa di sekitarnya, adalah bayangannya. Kalau kita mau anak punya karakter yang baik, kita juga perlu berani bertanya ke diri sendiri, apakah aku sudah menunjukkan karakter itu di depan mereka? Jadi, kita rangkum ya. Kenapa membentuk karakter sejak dini itu sangat krusial? Pertama, karena karakter adalah pondasi hidup, bukan sekadar aksesori. Kedua, karena usia dini adalah fase emas di mana anak sangat mudah menyerap dan meniru. Dan ketiga, karena anak tidak hanya perlu diajarkan, tapi mereka butuh melihat contoh nyata dari kita. Kalau kamu adalah orang tua, calon orang tua, seorang guru, kakak, atau siapapun yang dekat dengan anak-anak, ingatlah ini. Setiap kata, sikap, dan responmu hari ini bisa menjadi bagian dari karakter mereka di masa depan. Mulai saja dari hal-hal sederhana, tunjukkan kejujuran dalam keseharian. Biasakan minta maaf jika salah. Latih anak untuk bertanggung jawab atas hal-hal kecil. Dan tunjukkan empati kepada orang di sekitar kita. Kalau kamu setuju bahwa membentuk karakter generasi penerus sejak dini itu penting, tulis di kolom komentar, aku ikut jaga karakter generasi berikutnya. Dan jangan lupa like video ini, share ke orang tua, guru, atau saudara yang menurutmu butuh nonton ini. Terakhir, follow channel ini untuk konten-konten seputar karakter dan pengembangan diri lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.